Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah salah satu bencana finansial terbesar sepanjang sejarah lewat buku fenomenal dari Michael Lewis, The Big Short. Kutipan ini yang ada di awal buku kayaknya pas banget buat ngegambarin cerita krisis keuangan 2008. Sebuah bencana yang sebenarnya ada di depan mata, tapi diabaikan sama orang-orang pinter yang ngerasa udah paling tahu segalanya. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa sih krisis sebesar ini nggak ada yang lihat? Nah, coba kita mundur sedikit ke pertengahan 2000-an. Waktu itu, pasar perumahan di Amerika kelihatannya lagi jaya-jayanya, jadi bahan bakar ekonomi global. Tapi beberapa orang, para outsider, melihat ada yang salah besar. Mereka sadar kalau seluruh sistem ini cuma rumah kartu yang nunggu ambruk. Nah, kita kenalan dulu sama detektif pertama kita, namanya Steve Eisman. Dia ini orang dalam Wall Street, tapi gayanya belak-belakan banget. Obsesinya pada keadilan dan bakatnya buat bersikap kasar dengan tulus justru bikin dia jadi orang luar di lingkungannya sendiri. Dan gaya konfrontatifnya ini, wah, legendaris. Bayangin aja, di dunia Wall Street yang isinya basa-basi, dia ini jujur, belak-belakan. Justru kejujurannya itulah yang jadi senjatanya buat ngebongkar kebenaran. Oke, biar ngerti krisisnya, kita harus paham dulu soal obligasi hipotek. Jadi, ini semua berawal dari kumpulan ribuan pinjaman rumah perorangan. Nah, pinjaman-pinjaman ini dibeli sama bank-bank Wall Street, terus mereka satuin jadi satu produk keuangan baru. Kenapa? Ya biar bisa dijual lagi buat untung cepat dong. Risikonya, itu urusan belakangan. Terus, obligasi ini diiris-iris lagi jadi beberapa bagian atau lapisan yang masing-masing punya tingkat risiko dan imbalan yang beda-beda. Nah, irisan inilah yang namanya tranches. Coba bayangin deh, investor di tranche bawah itu ibaratnya kayak punya apartemen di lantai paling dasar pas lagi banjir. Begitu air mulai naik, maksudnya begitu orang-orang mulai gagal bayar cicilan, ya mereka lah yang pertama kali kelelep. Nah, Eisman sama analisnya Vincent Daniel, mereka ngubek-ngubek datanya. Dan apa yang mereka temuin, tingkat kredit macetnya itu tinggi banget, gila-gilaan. Ini bukti kalau sistemnya udah busuk dari dalam. Oke, sekarang kita pindah ke detektif kita yang kedua. Karakternya beda jauh banget. Namanya Michael Burry. Dia ini dokter. Matanya cuma satu, agak canggung kalau ketemu orang, dan belajar soal keuangan, ya otodidak. Jadi, kalau Iceman itu gayanya ngajak ribut orang buat cari info, Buri ini kebalikannya. Dia kerja sendirian, nyari petunjuk di tempat-tempat yang gak kepikiran sama orang lain. Dia itu satu-satunya orang yang mau baca ratusan dokumen prospektus obligasi hipotek subprime yang tebelnya 130 halaman. Dan dari dokumen-dokumen super ngebosenin itu, dia nemuin rahasia kotornya. Standar pinjaman udah hancur lebur. Bank ngasih KPR ke orang yang nggak punya penghasilan, nggak punya kerjaan. Ya jelas bakal gagal bayar kan? Beri udah yakin banget pasar ini bakal anjlok. Masalahnya, gimana caranya bertaruh melawan pasar? Waktu itu belum ada caranya, jadi ya dia harus bikin sendiri. Jadi gimana caranya bertaruh melawan sesuatu yang bahkan nggak bisa kamu jual? Nah, jawabannya ternyata tersembunyi di buku teks keuangan yang udah usang dan nggak ada yang baca. Beri nemuin sebuah alat yang hampir nggak ada orang lain paham, tapi bisa bikin dia bertaruh melawan seluruh pasar perumahan. Idenya gila, dia bakal ngebujuk bank-bank Wall Street buat ngejualin dia semacam polis asuransi, namanya credit default swap, buat obligasi hipotek yang dia tahu pasti bakal hancur. Dan yang lebih gila lagi, pasar buat asuransi ini tuh belum ada. Beri yang harus ngebujuk bank-bank buat nyiptain pasar ini. Awal 2005, bank kayak Goldman Sachs sama Deutsche Bank akhirnya mau. Mereka pikir, wah, ini gampang banget dapet duitnya. Ini tuh ibaratnya kayak beli asuransi banjir buat rumah yang ada di lembah, tapi harganya sama kayak asuransi buat rumah di puncak gunung. Anehnya, bank-bank itu nggak Mereka ngejual asuransi buat obligasi paling busuk dengan harga yang sama, kayak yang paling aman. Ini ngasih Buri kesempatan emas buat milih obligasi yang paling parah dan seakan-akan beli asuransi kebakaran buat gedung yang apinya udah nyala. Oke, jadi ceritanya gini. Di tahun 2005, mesin pencetak uang subprime ini makin menggila, makin nekat. Dan di saat yang sama, taruhan yang melawannya udah dipasang. Biar kebayang segede apa bencana ini nantinya, kita lihat dulu deh pertumbuhan pinjaman subprime ini. Di tahun 2000 aja, pasarnya udah 130 miliar dolar. Gede kan? Tunggu dulu, itu belum ada apa-apanya. Cuma dalam 5 tahun, karena kerakusan Wall Street dan bonus-bonus gede,
pasar ini meledak jadi lebih dari 625 miliar dolar. Itu kenaikan hampir 500%. Sebuah gelembung raksasa yang ditiup pakai pinjaman ke orang-orang yang nggak mungkin bisa bayar. Ini benar-benar mesin kiamat dan bom waktunya tinggal nunggu meledak. Taruhan udah dipasang, Eisman dan Buri udah bisa lihat akhirnya kayak gimana. Tapi investor mereka justru mulai panik. Kenapa? Karena pasarnya masih terus naik. Seolah-olah nggak sadar kalau kehancurannya sendiri udah di depan mata. Dan cerita Buri ini ninggalin kita sama satu pemikiran yang lumayan nusuk sebetulnya. Tanda-tandanya itu udah ada dari awal. Siapapun bisa lihat asal mereka berani buat ngeliat. Pertanyaannya jadi, kenapa cuma sedikit banget yang mau?